Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak ya, dan tentunya pasti tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ustati dalam pembelajaran Al-Islam. Sekarang kita masuk ke bahan belajar ya daring jilid 9. Nah, di dalam materi Al-Islam kita masuk ke sejarah Islam di sini ya. Termasuk ke dalam KD 3.15 kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, setelah ini silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya, kemudian dibuka BBD pembelajaran Al-Islam yang pertama. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan belajar tentang ulul azmi. Tujuannya itu untuk apa, Us? Yang pertama, siswa dapat menyebutkan keteladanan para nabi dan rasul ulul azmi. Ya, kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku meneladani nabi dan rasul ulul azmi. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat membuat clipping tentang mukjizat nabi dan rasul ulul azmi. Nanti bisa kalian buat clipping dari masing-masing mukjizat yang dimiliki dari nabi dan rasul ulul azmi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ulul azmi. Nah, di sini yang mendapatkan gelarnya ulul azmi itu tidak semua nabi dan rasul, hanya beberapa saja. Siapa itu? Ya, disingkat dalam kata nimim. Yang pertama, Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, disingkat dalam kata nimim, atau mau dibalik jadi mimin, ya boleh. Untuk mengingat biar lebih cepat mengingat siapa saja yang termasuk ke dalam ulul azmi. Nah, pembelajaran ulul azmi ini diambil dari ayat Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35 ya nak ya. Nanti kalian bisa dilihat di BBD sudah tercantum. Ustadzah bacakan artinya saja. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar pengertiannya. Apa sih Us arti dari ulul azmi itu? Nah, pengertian ulul azmi diambil dari dua kata. Yang pertama ulul, yang kedua azmi. Ulul artinya yang mempunya, ya, yang memiliki. Sedangkan azmi itu berasal dari kata azama, yang artinya apa? Kemampuan yang teguh dan kuat. Jadi, pengertian ulul azmi itu bisa kita simpulkan nabi dan rasul Allah yang memiliki keteguhan hati, ketabahan dalam menghadapi kesulitan, serta tekad yang kuat untuk berdakwah. Nah, ulul azmi ini merupakan julukan atau gelar, ya. Kenapa nabi dan rasul yang 5 tadi dinamakan ulul azmi? Alasannya apa? Sebabnya apa? Yang pertama, karena kelima nabi ini ya memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, lapang dada atau kesediaan memberikan maaf. Nah, sebab yang ketiga, memiliki tekad yang kuat,
ya untuk melaksanakan tuntunan Allah. Dan yang terakhir, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Contohnya meminta azab kepada umat tertentu, ya. Misalkan nabi tersebut diberikan ujian oleh Allah, tidak semata-mata nabi tersebut meminta kepada Allah untuk mengazab, untuk menghakimi umatnya. Tidak seperti itu, ya. Jadi nabi-nabi ulul azmi ini luar biasa sekali dalam menghadapi cobaan. Nanti kita akan bahas apa saja cobaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi ulul azmi. Nah, di sini ya, tadi sudah kita pelajari siapa saja nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi itu. Yang pertama Nabi Nuh, ya. Nah, Nabi Nuh ini diberikan ujian, ya, yang berat oleh Allah. Apa saja? Salah satunya yaitu ketika berdakwah sekitar 950 tahun. Itu kan jangka waktu yang lama, ya nak, ya. Dakwahnya itu sampai 950 tahun. Tetapi ya, hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti ajaran dakwahnya Nabi Nuh. Ini merupakan ujian bagi Nabi Nuh. Nah, ujian yang kedua, Nabi Nuh memiliki istri dan anak yang bernama Kan'an, ya. Jadi anaknya Nabi Nuh itu namanya Kan'an. Nah, istri dan anaknya ini sangat menentang ajaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi tidak taat kepada Nabi Nuh, ya. Kemudian dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh itu, maka Nabi Nuh diberikanlah mukjizat oleh Allah. Apa? Yaitu dapat membuat perahu besar, ya, yang pada saat itu belum ada satupun yang mampu membuatnya. Nah, untuk apa Allah berikan mukjizat perahu besar itu, ya? Ya, itu untuk mengangkut umatnya yang beriman. Termasuk di dalamnya selain umatnya itu, hewan ternak, harta benda yang dimiliki umatnya itu bisa menampung, ya. Jadi perahu itu sangat luar biasa besarnya, bisa menampung umatnya Nabi Nuh, harta bendanya, ya, bisa masuk ke perahu itu. Dan pada saat itu Allah memberikan banjir yang luar biasa. Nah, pengikut Nabi Nuh terselamatkan karena mengikuti dakwah Nabi Nuh, yaitu terselamatkan mengikuti perahu itu. Tetapi yang menentang, binasalah mereka. Salah satunya istri dan anaknya itu binasa, celaka, ya. Karena apa? Karena menentang dakwahnya Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga diberikan ujian yang berat sama oleh Allah itu. Apa? Salah satunya yang pertama, mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Padahal, ya, kelahiran putranya itu sudah ditunggu lama. Nabi Ibrahim itu ingin memiliki anak itu, bersabar menunggu prosesnya lama sekali. Ketika Allah berikan, ya, karunia anak itu, dan anak itu namanya Nabi Ismail, lahirlah. Ketika sudah lahir, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Ya, itu kan ujian yang sangat berat seorang ayah untuk menyembelih anaknya. Tetapi dengan ketaatan Nabi Ibrahim, semuanya bisa terlewati. Nah, ujian yang terberat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu mendapatkan tantangan dan rintangan dari Raja Namrud dan pengikutnya. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam tumpukan kayu dengan api yang menyala-nyala dalam keadaan hidup-hidup. Tetapi Nabi Ibrahim tidak tidak berubah, ya. Walaupun dimasukkan ke dalam tumpukan api, tidak terbakar. Nah, kenapa? Karena di sini Allah memberikan mukjizat, ya, kepada Nabi Ibrahim. Apa saja mukjizatnya? Yang pertama, tidak hangus terbakar ketika dimasukkan ke dalam tumpukan kayu tadi. Padahal kayunya itu
berapi-api, menyala sekali ya, tetapi Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar, tidak berubah sedikit pun. Kemudian mukjizat yang kedua, Nabi Ibrahim itu dapat memanggil burung yang dipotong tiap bagiannya, diletakkan di bukit yang berbeda. Ya, jadi burungnya dimutilasi ya, ditaruh di tempat yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim mampu memanggil burung yang sudah terpotong, terpisah di tempat yang berbeda itu menjadi burung utuh lagi. Lah, itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ya, Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi yang ketiga itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga sama, diberikan ujian berat oleh Allah. Apa? Yang pertama, tantangan dan ancaman Raja Fir'aun yang mengaku sebagai nabi ya waktu itu. Dan yang kedua, kaumnya yaitu Bani Israel sangat membangkang. Ketika Nabi Musa menyampaikan dakwahnya ya, kaumnya sendiri Bani Israel itu tidak mau menerimanya, tetapi mereka membangkang ajakan Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga diberikan mukjizat oleh Allah. Apa saja, Us? Yang pertama ya, memiliki tongkat yang dapat membelah lautan ya menjadi daratan. Ya, bukan sulap ya. Ini sebagai mukjizat yang benar-benar ada ya. Nabi Musa diberikan tongkat untuk membelah lautan, menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari kejaran siapa? Raja Fir'aun. Kemudian mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yang kedua itu memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular raksasa. Jadi tongkat tadi bisa membelah lautan menjadi daratan, kemudian bisa menjadi ular yang raksasa yang besar sekali ya. Ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian ya, Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi yang keempat itu Nabi Isa alaihissalam. Ini juga diberikan ujian berat oleh Allah. Apa? Yang pertama ya, diberikan keadaan yang sangat luar biasa miskin, sampai akan diusir dan dibunuh oleh Bani Israel Nabi Isa waktu itu ya. Kemudian yang kedua, Nabi Isa dikhianati oleh muridnya sendiri. Muridnya itu yang bernama Yudas Iskariot. Nah, kemudian Nabi Musa juga diberikan mukjizat oleh Allah. Apa, Us? Yaitu membuat burung dari tanah liat. Kemudian burung tersebut dapat terbang ya. Dibuat dari tanah liat, bisa hidup dan terbang. Kemudian mukjizat yang kedua, dapat menghidupkan orang yang mati atas izin Allah ya. Jadi orang yang sudah mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa, tapi semua itu atas izin Allah. Kemudian mukjizat yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta, semuanya juga atas izin Allah. Dan Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sama, Allah berikan ujian berat juga. Salah satunya, Nabi Muhammad menjadi anak yatim sejak kecil, ya, sejak dalam kandungan. Kemudian yang kedua, ditentang dakwahnya oleh pamannya sendiri. Ya, siapa? Yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab gak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, hijrah bersama umatnya dari Mekah ke Madinah ini dengan perjuangan yang luar biasa sekali ya. Kemudian Allah turunkan mukjizat ya kepada Nabi Muhammad. Apa? Yang pertama, Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam ya. Yang kedua, mampu membelah bulan menjadi dua. Dan yang ketiga, dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Ya, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul ulul azmi. Nah, perilaku Nabi dan Rasul ulul azmi ini yang harus kita teladani, yang harus kita contoh ya. Nah, salah satunya sifat apa? Sabar. Yang kedua, teguh pendirian. Yang ketiga, kuat dan tabah ya.
khususnya mengenai Rasulullah Muhammad adalah beliau mendapatkan gelar uswatun hasanah juga ya, suri tauladan yang baik bagi umatnya. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah ada di BBD pembelajaran 1 ya. Silahkan ikuti perintahnya, kerjakan dengan teliti ya. Jika ada yang belum dipahami bisa langsung menghubungi US. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih waktu dan semangatnya ya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.